Shalom, selamat Halo. pagi. Ya, Mari kita memuji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan tulus. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan tulus. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. haleluya, puji Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin, Ya, amin. puji Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran.
Yosinta, Oma, Bukanaung, Miguel, Moana, selamat pagi. Selamat pagi Esther, Sepsi, dan Pak Anton. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Viken. Selamat pagi Pak Henry, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Titus 3 ayat 1 sampai 11. Titus 3 ayat 1 sampai 11. Titus 3 dengan perikop pesan-pesan penutup. Titus 3 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin. Amin, amin. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Tema kita adalah kita ini bukan orang biasa. Amin. Amin. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Amin. Nah, ada sebuah bank tempat seseorang menabung menyatakan bahwa prinsip-prinsip perusahaannya dapat diringkas dalam satu kata: kesopanan. Kesopanan. Jadi nasabah merasakan sendiri sopan santun dari teller yang membantu para nasabah bertransaksi di sana. Kemarin saya ke bank BTN ya, karena harus memperbarui BPJS Ketenagakerjaan dan harus menyertakan rekening bank yang masih hidup. Selamat pagi Bu Yeni S. Jadi karena saya harus mengecek buku tabungan saya itu masih hidup atau sudah dead. Saya lihat sudah tahun 20
tahun 22 ya. Rasanya sudah dead. Bener juga. Kalau nggak pernah nabung kan mati. Ya, kalau nggak pernah nabung ya mati lah ya. Maka saya ke sana dimulai dari juru parkir ya. Baik, sopan, kemudian pembuka pintu ya, doorman. Bahkan doorman ini sangat berpengetahuan. Ketika saya tunjukkan buku banknya, maka dia berkata, "Oh Bu, ini sudah mati. Nomor ini sudah tidak ada lagi," katanya. "Jadi Ibu harus bikin baru, bla 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 bla." Dia menjelaskan dengan luar biasa ya. Saya pikir waduh, ini doorman yang berpengetahuan atau sudah dididik ya, dengan sopan dan sebagainya. Kemudian ia memberi saya nomor antrian, dan mbak yang di bukan teller ya, yang di CS itu dengan sopan juga melayani saya. Tapi anehnya itu begini, KTP saya fotonya sama yang terdata di Spenduk Capil itu beda, kok aneh ya. Akhirnya dibikinkan aplikasi di Spenduk Capil dan supaya bisa mengecek gitu ya, harus menunggu kurang lebih 20 menit untuk mendapatkan jawaban. "Selamat pagi Bu Lasma." Akhirnya saya pulang dulu ya, karena 20-30 menit. Sedangkan saya juga ada banyak pekerjaan, ke kantor dulu, dan kemudian ternyata di kantor diberi jawaban bahwa sudah disinkronize. Nah, jadi ada pengalaman baru ya. Kadang-kadang KTP kita itu tidak sinkron loh sama yang di Spenduk Capil ya, karena manusia ya. Apakah saudara akan marah-marah? Saya juga merasa, ya ampun, mau buka tabungannya kok cek ribete gitu ya. Tapi ya sudah, taat saja, karena yang punya bank kan bukan saya gitu ya. Nah itulah, saya mendapati juru parkir di Sidoarjo itu masih sopan-sopan semua ya. Bener ya Pak Gem ya? Iya. Kalau Pak Gem parkir mau beli apa itu, plastik-plastik untuk kemasan makanan, itu jukirnya heboh banget ya. Dan baik. Sini Pak. Ya, dia mengarahkan dengan baik, mengajak bicara, membawakan belanjaan ya. Coba di kota lain ada ndak gitu ya. Jadi kita ini benar-benar kelihatan bahwa kita ini memang bukan orang biasa ya. Kita ini orang yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah ya. Anak raja ya. Tidak peduli agama apapun ya, harus bersikap tadi, kesopanan. Nah, Anda sopan nggak? Nah ini, di tengah dunia yang keras dan kejam ini, bersikap sopan santun menjadi konsep yang luar biasa. Bener loh ya, konsep yang luar biasa, sopan itu. Karena apa? Kita menemukannya dalam surat Rasul Paulus kepada sahabatnya Titus. Ia memerintahkan Titus, kita baca ya, di ayat 2 ya. Titus 3 ayat 2. Ya. "Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang." Amin. Selamat pagi Marta, Martin, Marcel, Sydney. Halo, good morning Sydney. Sekarang sudah berapa? Jam berapa? 10 ya? 10. Oke. Hendaklah kita apa tadi? Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Amin. Amin. Nah, kita harus ramah ya, bersikap lemah lembut. Ia memerintahkan Titus untuk mengingatkan jemaatnya agar tidak menceritakan keburukan orang lain ataupun bertengkar, melainkan hendaklah mereka bersikap lemah lembut dan sopan santun terhadap semua orang. Sikap sopan santun ini juga diterjemahkan dalam versi-versi Alkitab lain sebagai ramah, bersikap baik, atau penuh pengertian.
ini ya, cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan apakah kita memandang mereka serupa dan segambar dengan Allah atau tidak. Bapak C.S. Lewis menulis tentang ini dalam bukunya The Weight of Glory. Sesungguhnya tidak ada orang biasa, katanya. Tidak pernah kita bercakap-cakap dengan manusia fana semata-mata. Lewis membayangkan tentang kekekalan. Ketika kita akan menikmati hadirat Allah atau sebaliknya, terbuang darinya untuk selamanya. Karena itu ia mengingatkan yang kita ajak bersendagurau, bekerja sama, kita ajak nikah, kita rendahkan dan manfaatkan adalah makhluk yang abadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kengerian abadi atau kemuliaan kekal. Jadi kiranya kita mengizinkan Roh Allah menolong kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan sepatutnya, yaitu sebagai manusia yang serupa dengan dan segambar dengan Allah. Luar biasa bukan ya? Kalau saudara merasa saudara kaya ya, kemudian saudara masuk ke sebuah restoran yang mehong ya, apa yang saudara harapkan? Mungkin saudara disediakan kursi atau meja yang bagus, kemudian diberikan itu napkin ya, serbet makan ditaruh di pangkuan saudara, dan dipersilakan memilih menu, serta nanti kalau sudah selesai menunya ditaruh dengan sangat sopan ya. Berlainan kalau saudara pergi ke Hong Kong ya, bener nggak? Saya sampai kaget loh. Pertama kali saya pergi ke sana ya. Lah kok mangkoke diuncal-uncal no toh. bukan apa itu akrobat ya. Tapi dilempar gini ser. Pokoknya mereka itu wis apa ya? Menurut saya ini nggak sopan ya. Tapi karena mereka itu sibuk ya dan harus bekerja dengan cepat, maka mereka melakukan hal-hal itu bukannya tidak sopan, tapi itulah etos kerja mereka ya. Kemudian kalau cari sepatu gitu ya, kayaknya kita ini ditekan supaya harus membeli gitu ya, jadi takut kita ini. Dia melayani dengan semangat sekali ya, sangat semangat sekali, sopan ya, sopan lah. Tetapi kecepatan kerja mereka itu sampai menakutkan kita yang biasa kelenuk-kelenuk, bener gak ya? Kalau kita Mbak cari ke nomor 38 misalnya, nanti lama baru dia datang. Kalau ini enggak. Kalau di Hong Kong itu ya, langsung dia naik loteng ya. Naik lotengnya itu naik tangga ya. Karena bukan loteng itu sebetulnya atap atau plafon yang dibuat ruang penyimpanan ya. Dia naik gedebak-gedebuk, turun juga gedebak-gedebuk, kemudian membuka kotak sepatunya dan mempersilahkan kita mencoba ya. Sampai waduh iki ndak tuku mateng kon. Bisa dilempar sama sepatu itu ya, sampai kita ini takut seperti itu ya. Tapi sebetulnya mereka ya nggak bermaksud itulah, tetapi maksudnya mereka itu melayani dengan cepat, sigap, dan tanggap begitu ya. Tapi kita jadi takut ya, karena apa? Kita biasanya di Indo ini kan lemah lembut, saking lemah lembut sampai suwe gitu ya. Jadi lemah lembut terus tidak jadi beli. Iya, jadi kadang-kadang itu makanya kita masuk ke toko sepatu ya, kita tujuannya beli sepatu, bukan lihat-lihat toh ya. Nah itu masalahnya kan, kita ini terbiasa megang-megang, jajal-jajal, tapi akhirnya ngelewes nggak beli gitu ya. Nah ini kan juga sikap yang menjengkelkan bagi pramuniaganya ya. Tapi ada orang yang sopan berkata, saya lihat-lihat dulu ya. Nah ini kan lebih baik ya. Nanti kalau ngelewes keluar kan nggak salah gitu ya. Tapi kalau sudah marah, apalagi kalau sudah marah-marah ya, kok nggak ada yang ini itu gitu, warnanya minta ini, tapi akhirnya ngelewes. Nah kita ini
Walaupun dia pramuniaga, walaupun dia pramusaji, tapi dia adalah bukan orang biasa ya. Mereka adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita berkata-kata dengan kasar, itu akan melukai hati mereka, dan mereka akan melihat kita dengan ngeri ya, bener nggak? Kalau kita menjumpai orang-orang yang kasar, yang tidak lemah lembut, itu bisa ngeri nggak Pak Gem? Iya. Bisa ngeri ya, Mengkeret. mengkeret. Bisa mengkeret ya. Maka dari itu Timotius memperingatkan buat jemaat Tuhan di mana ini ya? Di daerah dia pelayanan ya. Supaya apa? Sopan dan lemah lembut ya. Berkata-kata dengan baik dan benar. Itu loh benar ya. Berkata-kata dengan baik. Jangan berkata-kata dengan tidak baik. Dikatakan di sini sikap yang lain yaitu ramah, bersikap baik atau penuh pengertian. Kita penuh pengertian ya. Nah, bagaimana kalau kita dilayani orang yang bentak-bentak? Tentu kita tidak mau kembali lagi ya ke tempat itu. Maka dari itu saya juga merindukan jemaat Tuhan itu ramah ya. Para asyer, para diaken yang melayani itu ramah. Jadi kalau ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, tidak usah nada tinggi ya. Saya memiliki rekan kerja yang frekuensinya memang tinggi ya saudara ya. Dia itu punya nada suara memang berapa oktav gitu, kayak Celine Dion gitu ya. Jadi kalau orang bertanya itu dia jawabnya dengan seperti orang menyanyi 7 oktav gitu ya. Nah itu orang kalau nggak kenal dia kan dipikir marah ya, kan dipikir dia ini mungkin jengkel, atau ternyata saya amati kenapa sih perilakunya kok demikian. Ternyata memang dari sononya itu frekuensinya tinggi. Nah saya pernah juga nasihati supaya menurunkan suaranya gitu ya. Kalau saya ini dimarahi sama bos dulu itu dengan nada tinggi, saya menjawab dengan nada rendah ya. Kalau sama-sama meninggi, lah enggak baik. Akhirnya kita dianggap marah-marahan ya, dianggap bertengkar gitu ya bagi orang yang mendengar gitu ya. Pak Gem ini sering juga nada tinggi ya, karena biasa memberi makan si Gerombes dan Kokak, bener nggak ya? Dia kalau panggilnya apa? Kalau panggil enggak dengan lemah lembut, apa? Ya soalnya dengan lemah lembut itu tak mau datang tadi. Keras tuh dia mau datang dan dengan ancaman. Kalau 1, 2, 3 nggak mau datang. Nggak usah Kasih makan. Anjing itu diancam begitu. Saya bilang loh, ojo diteriaki gitu ya. Kadang-kadang kalau saya mau membelai atau mau menyisir, saya panggil tambah naik loteng saudara ya. Tetapi ketika saya memanggil dengan ramah, dengan membahasakan tubuh saya dengan kasih gitu ya, dia kipit turun loh dari lotengnya. Dia senang, ayo sini gitu ya. Terus dengan seperti mengundang anak kecil gitu, itu dia itu senang dan datang dan mau duduk merendah gitu ya. Manja. Jadi ayo kita perhatikan ya, kita ini bukan orang biasa, kita ini ciptaan Allah ya. Pernah enggak saudara mendengar Bapak di surga itu marah-marah sama saudara? Pernah enggak? Pernah enggak Pak Gem dimarahi Bapak di surga dengan dibentak-bentak? Enggak pernah rasanya. Rasanya enggak pernah loh sehidup kita, terus Bapak di surga itu marah terus membentak-bentak kita, enggak pernah loh ya. Apa pernah Tuhan Yesus itu mukul saudara? Enggak pernah kan? Enggak pernah, bahkan saudara saja enggak denger ya kalau Tuhan Yesus memanggil. Makanya ada lagu, ku jawab ya, dia panggil nama saya, dia juga panggil namamu. Kadang-kadang kita enggak dengar apa yang dibicarakan sama Tuhan gitu ya. Apalagi kalau dia marah, kita tambah enggak mau dengar ya. Kita yang enggak dengar gitu. Ya lingkungan kita juga membentuk kita ya, untuk
kita berlaku keras apa bisa berlaku lemah lembut. Kalau saudara kerjanya di pelabuhan di Tanjung Perak sana, coba bisa berlaku lemah lembut apa enggak? Kumpul sama orang-orang yang keras dan kasar. keras dan kasar. Ya, akhirnya kita jadi keras dan kasar juga. Ya memang, karena kalau di pantai itu kan kita suaranya harus melawan ombak ya, atau di kapal dengan mesin dan peluit yang berdering-dering itu kan suara kita berbicara harus lebih keras ya. Kalau saya dulu juga kerja di pabrik, saya harus melawan suara mesin sehingga cenderung keras ya kan. Nah, tetapi ayo, ini maksudnya adalah kita secara normal ya. Kita secara normal dalam hal berbicara, secara berkawan, berteman, kita harus sopan santun. Bahkan kalau saya lihat juru parkir ya rata-rata ya, kalau di Sidoarjo itu sopan-sopan ya, dan mereka berterima kasih dengan baik. Sampai anak saya itu bilang, wih kok sopan ya. Jadi sampai terkagum-kagum ketika kalau pulang ya. Ya mungkin di Sydney enggak ada jukir ya Marta ya. Enggak ada orang yang teriak-teriak kanan kiri. Terus apa itu? Kalau mundur itu ngomong apa? Go back. Ya. Terus dengan peluitnya semprat-semprit enggak. Tapi kalau di Sydney itu Anda melanggar dilarang parkir, Anda parkir situ. Memang enggak ada orang yang teriak-teriak ya. Enggak ada. Enggak ada polisi yang akan menilang kamu, tapi ada surat cinta. Denda Ya. 500.000. Denda berapa? 500.000 rupiah sampai 1 juta saudara ya, ditempel di wiper mobilmu. Enak itu. Jadi dunianya sepi, sopan, tapi bayaran. Kan gitu ya. Jadi sekali tempo saya juga kena tilang karena anak saya terus ondablek ya. Di kota, di pusat kota, terus dia bilang sama saya, "Mah, kamu di sini aja. Saya ngambil barang sebentar di atas." Loh, ini nanti kalau saya diparani itu polisi gimana? Ya sudah, ngomong aja nunggu anak saya turun. Mateng kon. Sungguhan, polisi datang, "Mem." Bla 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 ya. Tapi ya enggak ditilang itu. Ya enggak dimarah-marah itu, cuma dengan sopan ditanya. Kemudian anak saya sebentar lagi datang ya. Nah, ya tapi ya enggak ditilang juga. Jadi mereka itu selalu memperingatkan kalau ada orangnya ya, ada polisinya, malah enak, cuma diperingati enggak didenda. Tapi lek ndak ono saudara, kertas cinta itu bisa nemplek di mobilmu ya. 1 juta bisa hilang ya. Berapa jam kerja ya Marta ya, bisa gak dibayar itu Tempat-tempat saudara-saudara ya. parkir yang kita tidak boleh lebih dari 2 jam. Oh iya, pernah sama ipar ya, ada tulisannya sampai jam sekian. Nah orang Indonesia naik shopping kan mosok isa di jam sampai tutup toko kan ya. Sungguhan nemplek lah surat cinta itu. Dendanya berapa? 1 juta saudara. Lebih besar daripada kalau kita naik umum ya. 2 mobil lagi kena 2 juta. Iya. Jadi akhirnya kita lebih seneng naik umum ya. Naik taksi aja. Jadi ya katanya Marta, iya. Ya, enggak tahu kamu pernah kena denda apa enggak Marta ya. Nek saben hari kita jadi orang Indonesia di Sydney sana, rasanya kita bangkrut ya. Soalnya enggak tertib. Maka dari itu ayo kita ini ingat ya, kita ini bukan orang biasa. Kita ini dicipta sesuai gambar Allah. Jadi Amen. muliakan ya. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, ngomong sama suami juga teriak, ngomong sama istri juga teriak, tidak bisa sopan santun gitu ya. Lupa kalau suami harus meratukan istri. Waduh, gara-gara ada pernikahan selebriti yang diratukan ya. Apakah Anda suami-suami pagi ini sudah meratukan istri Anda gitu ya? Sudah memberi sudah memberi perhiasan yang meratukan Anda kalau Anda pergi ke pesta gitu ya, atau dipinjamkan. Ada loh seorang ibu yang dengan bangga berkata demikian, kalau pesta saya pinjamkan perhiasan saya
satu set kepada mantu saya. Waduh keren ya. Jadi kalau pakai mas-masan semua tuh kinclong ya, kuning-kuning semua. Jadi dilihat, waduh ini mantunya orang kaya, ini suaminya kaya raya. Tapi ternyata setelah pulang pesta diminta balik, saudara. Diperotoli semua, dibalik. No, sampai saya pikir ini kok gitu, kok bangga sih. Lah nek saya ya tak kasih no ae, wong gak urung nanti saya mati ya ndak pakai mas-masan ya, bener nggak ya? Tapi anehnya mantu saya ndak suka gitu loh ya, sukanya malah yang imitasi, yang pak etnik gitu ya. Kalau mas-masan tuh dia nggak suka gitu ya. Saya suruh pilih, dia nggak mau pilih kok. Suruh milih di itu perhiasan untuk hadiah gitu, nggak mau. Jadi dia lebih seneng yang, nah itu orang bule ya. Enak ya Marta di sana, ndak usah beli mas-masan karena mas larang saiki. Berapa sekarang Pak Gem? 1.700.000. 1.700.000. Temen saya semalam ngomong, beli ya, walaupun mahal itu beli. 1 gram 2 gram beli, disimpan. Oh gitu ya. Ya nek ono duwite, nek ndak ono apa sing disimpan, ya kan? Ya ini kalau Pak Yusak itu suka juga perhiasan-perhiasan asli loh yang dipakai Pak Yusak itu ya. Bukan imitasi. Nek saya pakai imitasi lebih seneng juga ya. Sing ada warna-warni. Ya, kembali kepada firman. Kita menginginkan Roh Allah menolong kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan sepatutnya. Nah, kita harus memperlakukan mereka dengan sepatutnya. Yaitu sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kau sudah menuntun membimbing kami, Tuhan Yesus, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa berbuat sopan santun, ramah terhadap semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami tidak berlaku kasar, tidak berlaku jahat, hingga kami bisa menjunjung tinggi nama-Mu. Takut. Jadikan kami sebagai garam, jadikan kami sebagai terang, untuk kami bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu dengan kelakuan-kelakuan yang kami lakukan ini ramah, baik, sopan santun, tidak membentak-bentak, tidak jahat, sehingga orang bisa melihat dari kelakuan kami, mereka bisa menjadi mengenal Engkau, percaya pada Engkau, dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk rekan-rekan yang setia bergabung dari mancanegara yang selalu mendengarkan dan bergabung di dalam renungan pagi. Ingatkan mereka ya Bapak bahwa mereka bukan manusia biasa, tetapi mereka adalah manusia Allah yang nantinya akan hidup kekal selama-lamanya. Biarlah mereka mempunyai kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Mereka berlaku sopan santun, mereka berlaku baik, mereka tidak teriak-teriak, tetapi mereka dengan lembut berkata dan mempercakapkan firman Tuhan satu dengan yang lainnya. Karena kita ini dicipta serupa dengan gambar Allah. Hamba berdoa untuk mereka yang tinggal di mancanegara dalam segala cuaca ekstrim. Tuhan tolong mereka sehat, tetap bersemangat dalam bekerja ataupun kuliah sampai selesai. Mereka membutuhkan naungan rumah, mau membeli rumah, mau membeli apapun di dalam kehidupan mereka bernegara. Tuhan, Engkau yang menyediakan. Bagi rekan-rekan kami yang sedang merintis usaha, sedang membuka wirausaha, sedang membangun rumah, membangun proyek dan sebagainya, Tuhan tolong mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih untuk para pelanggan yang Kau sudah kirim buat mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Buat hamba-hamba Tuhan yang setia melayani
baik di gunung-gunung, di desa-desa, maupun di perkotaan besar sampai di mancanegara. Engkau kirimkan mereka berkeliling menabur Injil Tuhan. Beri mereka juga kekuatan, tidak bosan, mereka sanggup melaksanakan tugas sampai Tuhan menjemput mereka. Hamba berdoa untuk Bu Lili yang diabetesnya kambuh sampai tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik untuk Bu Lili. Kau beri Yunita, Vera kekuatan, kemampuan untuk merawat iknya ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan bosan-bosan untuk baca firman. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.